kembali hari ini, hari Jumat berkah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu dan menonton saya ya. Apa-apa itu, doa-doa terbaik semua buat kalian. Dan tahniah atas kejayaan timnas U20 yang kemarin menewaskan Argentina dengan mata yang bikin melongo sebenarnya. Dan dipastikan juga malam ini Indonesia akan bertemu rival abadi ya. Ini Thailand yang kita tahu akan berlangsung di Stadium Mokdong, Korea Selatan. Dan pada saat ini banyak sekali pihak-pihak yang menantikan apalagi kejutan-kejutan daripada timnas yang akan diberikan kepada Thailand. Pasti bikin Thailand pulang tanpa kata-kata. Daripada channel GL News ini, Italia Korea nantikan rivalitas baru Indonesia. Hal-hal yang gak diketahui rival Indonesia di ASEAN. Ini game akan datang yang akan bertemu Thailand. Banyak sekali yang memprediksikan siapa menang ini. Lama-lama, let's go to the video. Let's go. Bagi negara Asia, keberhasilan Indonesia mengalahkan Argentina mungkin sebuah kejutan besar. Tapi bagi mereka yang sudah berjuang, ini adalah hasil kerja keras yang tiada henti. Tidak ada keberuntungan, dan jika kita menyaksikan laga itu, memang tidak ada keberuntungan selain hasil dari permainan impresif di lapangan. Indonesia lebih menguasai permainan dan menciptakan lebih banyak peluang dari timnas Argentina, di mana hal itulah yang pada akhirnya membuat skuad dari tim Garuda meraih comeback dengan skor 2-1. Pertanyaannya, gimana sih cara timnas bisa mengalahkan Argentina dengan cara seperti itu? Betul. Inilah yang akan kita ulas, hal-hal yang gak disadari publik ASEAN soal bagaimana Indonesia mengembangkan skuadnya. Banyak yang tidak menyangka ya, kalah ya Argentina, gila lah. Hal-hal yang gak diketahui. Keberhasilan Indonesia U20 mengalahkan Argentina U20 di ajang Seoul Earth Cup baru-baru ini memicu pemberitaan yang menarik, tak hanya dari Indonesia tapi juga dari negara-negara lain. Di Korea, media-media mereka seperti Hany Sport hingga Gukjan News menyortir keberhasilan Indonesia mengalahkan Argentina dengan menyebut jika timnas sebagai sensasi Asia Tenggara. Sedangkan dari Asia Tenggara, keberhasilan Indonesia juga ikut menyedot perhatian media di Malaysia hingga Vietnam. Seperti saat media Makan Bola menuliskan artikel soal Indonesia yang menunjukkan taringnya untuk membuat malu pasukan Argentina. Hingga media Vietnam The Tao yang menuliskan cukup banyak artikel soal keberhasilan dari skuad tim Garuda mengalahkan tim junior dari juara dunia Argentina. Ini tim level dunia guys, bukan Asia masalahnya ya. Melihat keberhasilan timnas U19 mengalahkan timnas Argentina U20, mereka mungkin akan bertanya-tanya, gimana mungkin tim yang sepak bola seniornya berada di ranking 132 dunia untuk saat ini bisa mengalahkan tim yang sepak bola seniornya berada di ranking 1 dunia, bahkan juara bertahan Piala Dunia dan Copa seperti Argentina, dan kami pikir itu wajar saat mereka belum tahu gimana prepare skuad tim Garuda saat ini. Ya, ini apa namanya? Ini sepertinya reformasi sepak bola Indonesia tuh berada di jalur yang benar ya, akhirnya ya, dan jaya lah ya untuk Indonesia. Ini apa? Skuad penuh pengalaman internasional. Untuk pemain-pemain yang masih berusia muda, pengalaman adalah salah satu hal terbaik yang membuat mereka bisa berkembang dengan pesat. Di mana pengalaman itulah yang coba diberikan PSSI selaku federasi kepada para pemain timnas U19. Skuad yang diasuh oleh Coach Indra Syafri ini dapat dikatakan mendapatkan kesempatan untuk bertanding di kancah internasional cukup banyak. Salah satunya di Toulon Cup yang dapat dikatakan sebagai mininya Piala Dunia, di mana saat itu Indonesia harus jadi bulan-bulanan tim top dunia. Seperti saat dikalahkan Ukraina 0-3, dikalahkan Panama 0-3, dikalahkan Jepang 1-4, dan kalah dari Italia dengan skor 0-1. Lagi Rando Hero yang angkat bola, berbahaya. Berbahaya pemirsa, kembali tadi bagaimana ini adalah evaluasi lagi-lagi datang dari sini. Sayang sekali. Masuk ke Berza, gol bagi Ikram yang meninggalkan gawangnya. Aurelian coba 1-0, skor berubah. Mohon kesalahan.
Tapi guys, banyak yang komen juga, ada yang kata Indonesia nih menang cuma kebetulan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari hasil statistiknya, kalau namanya sepak bola tidak ada kebetulan guys. Di mana ada usaha, di situ ada kejayaannya. Meski saat itu kita selalu kalah, namun para pemain muda timnas U19 ini tentu mendapatkan banyak pengalaman. Mereka belajar dengan baik dan terus berkembang. Hasilnya, saat kembali bertanding di AFF U19, Indonesia mampu dengan cukup mudah mengatasi rival-rivalnya dan menjadi juara. Berbekal perkembangan itulah saat menghadapi Argentina baru-baru ini, timnas nampak tak gentar sama sekali, di mana akhirnya skuad Garuda mampu meraih kemenangan lewat comeback hebat yang terjadi di babak kedua. 인도네시아 Cantik ya golnya. 동점골을 기록하면서 1대1. 아르헨티나의 리드. 인도네시아에겐 또 역사적인 순간이 될 수 있는데요. 준비하고 Seru ya. Baru kali ini bola sepak terasa serunya. 인도네시아가 아르헨티나를 등 뒤로 돌려세웁니다. 자, 후반전 들어서 동점골에 의해서 역전골에 성공하는 Banyak pemain telah berpengalaman main di kompetisi reguler. Selain memberikan pengalaman pada para pemain untuk melakukan uji coba internasional, skuad dari timnas U19 juga banyak yang sudah tampil reguler di klub-klub Liga 1. Hal ini membantu mereka merasakan kompetisi profesional yang tentu saja membuat kemampuan mereka terus berkembang. Sebagai contoh, Kadek Arel, pencetak gol penyama kedudukan timnas atas Argentina ini, merupakan pemain muda yang cukup reguler bermain di Liga 1 bersama Bali United, di mana tercatat di sepanjang musim lalu ia bermain dalam 19 partai. Selain Kadek Arel, ada Doni Tripamungkas. Kapten timnas U19 ini adalah salah satu pemain yang sudah makan asam garam di tim senior Persija. Meski masih terbilang muda, Doni Tripamungkas ini musim lalu tercatat sebagai pemain tak tergantikan dengan 21 laga yang ia mainkan di Liga 1. Bekas pemain Selanjutnya Persija ya? ada Muhammad Ragil. Pemain yang sempat diremehkan ini menunjukkan peningkatan drastis di laga kontra Argentina. Dan kami pikir itu juga nggak terlepas dari kesempatan yang diberikan kepadanya untuk main di tim senior Bayangkara di sepanjang musim lalu. 14 laga telah ia mainkan dengan 2 gol dan 1 assist di Liga 1. Kami pikir itu catatan yang cukup baik untuk pemain yang sangat masih muda. Yang pastinya sekarang jangan takut siapapun ya. Yang penting semangat juang yang tinggi pasti menang. Ini siapa yang meremehkan tuh tolong lah ya. Persaingan ketat di skuad keluar masuk tim. Guna meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas tim dari waktu ke waktu, timnas U19 ini juga punya metode menarik untuk membuat para pemain gak pernah lengah. Jadi, Coach Indra Syafri menerapkan sistem in-out di skuadnya. Akan ada pemain yang masuk dan keluar di timnas U19 berdasarkan performa. Sebagai contoh, Chi dan Bin sempat terbuang di ajang Piala AFF U19. Kini kembali dipanggil. Seorang pemain harus menunjukkan kualitasnya untuk dibawa di babak kualifikasi Piala Asia. Begitupun sebaliknya, jika ada pemain yang nggak perform, ia bisa aja dicoret dan digantikan nama lain. Hal ini tentu bagus, dan dukungan banyaknya pemain berkualitas akan meningkatkan daya saing mereka dari hari ke hari. Luar biasa ya.